Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah tentang malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Syahdan, malaikat maut mendapat titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan lautan. Allah hendak menunjukkan keadaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Malaikat maut pun mentaati perintah itu. Ia mendatangi lautan dan berkata, "Waktumu benar-benar sudah habis." Lautan menjawab, "Izinkan aku untuk meratapi diriku sendiri terlebih dahulu." Kemudian ia berkata, "Di mana ombak-ombakku? Kemana pula perginya berbagai keindahan dan keajaibanku?" Namun perintah Allah telah turun dan tak dapat ditunda. Lautan tak sempat melanjutkan retapannya. Malaikat maut pun membentaknya dengan keras, hingga membuat seluruh airnya surut tanpa bekas, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Setelah itu malaikat maut mendatangi gunung-gunung. Ia berkata kepada mereka, "Waktumu benar-benar sudah habis." Gunung-gunung menjawab, "Izinkan aku meratapi diriku sendiri terlebih dahulu." Kemudian pegunungan berkeluh kesah, "Di mana tangga-tangga untuk menuju puncakku? Kemana pula perginya kekuatanku?" Namun perintah Allah telah turun dan tak dapat ditunda. Malaikat maut pun membentaknya dengan sangat keras, sehingga semua gunung meleleh dan tak berwujud. Kemudian malaikat maut mendatangi bumi dan berkata, "Waktumu benar-benar sudah habis." Bumi menjawab, "Izinkan aku untuk meratapi diriku sendiri terlebih dahulu." Kemudian bumi pun meratap seperti ini, "Di manakah kerajaan-kerajaan yang berada di atasku, pepohonanku, sungai-sungaiku, dan berbagai macam tumbuhanku?" Malaikat maut tak memberinya kesempatan untuk meneruskan ratapannya. Ia membentak bumi sekeras-kerasnya hingga seluruh dinding-dindingnya longsor berantakan dan sumber-sumber airnya lenyap terbenam. Setelah bumi binasa, malaikat maut naik ke langit dan membentak kepadanya dengan keras. Sontak matahari dan bulan pun mengalami gerhana, serta bintang-bintangnya jatuh berserakan. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, siapakah di antara makhlukku yang masih tersisa dan belum binasa?" Malaikat maut menjawab, "Ya Tuhanku, Engkau adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Adapun makhluk-makhlukmu yang masih tersisa adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul aras, dan diriku sendiri, hamba-Mu yang sangat lemah ini." Allah pun berfirman kepadanya, "Cabutlah ruh mereka semua." Dengan segera malaikat maut menjalankan titah. Ia mencabut ruh mereka semua. Setelah itu Allah berfirman kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, bukankah engkau pernah mendengar firman-Ku bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian? Ketahuilah, engkau adalah salah satu dari makhluk-Ku. Karena itu, matilah engkau." Seketika itu juga malaikat maut pun mati. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan
Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruhnya sendiri. Untuk itu, malaikat maut pergi ke suatu tempat yang terletak di antara surga dan neraka. Kemudian ia menengadahkan pandangannya ke langit dan mencabut ruhnya sendiri, seraya mengerang dengan sekeras-kerasnya. Seandainya seluruh makhluk mendengar erangannya itu, mereka akan mati seketika. Setelah berteriak, malaikat maut berkata, "Seandainya aku tahu rasanya saat nyawa dicabut itu amat sangat sakit seperti ini, tentu aku dulu akan mencabut ruh orang-orang yang beriman dengan lebih lembut dan penuh kasih sayang." Akhirnya malaikat maut pun mati, dan tak ada satupun makhluk yang tersisa. Ada riwayat lain mengatakan, Allah berfirman kepada malaikat maut, "Pergilah dan matilah engkau di suatu tempat yang terletak antara surga dan neraka." Seketika itu juga malaikat maut pun mati di tempat tersebut. Setelah itu, tidak ada sesuatu pun yang tersisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, alam semesta telah rusak binasa. Nah sahabat, demikianlah kisah tentang malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah tersebut. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.